Menempatkan tubuh rapuh sebagai medium ekspresi artistik, karya ini berupaya membuka wacana inklusivitas dalam praktik tari. Rasa sakit, keterbatasan, dan kegagalan tidak lagi dipahami sebagai akhir dari sebuah gerak, melainkan sebagai bagian dari proses laku tubuh dalam menjangkau kemungkinan yang lebih luas. Melalui pengalaman pasca trauma atau patah tulang kaki, konsep nilai kerapuhan dihadirkan bukan sebagai kekurangan, tetapi sebagai sumber pengetahuan artistik. Dalam konteks ini, tubuh rapuh menawarkan cara pandang lain terhadap estetika tari yang tidak lagi berpusat pada kesempurnaan, melainkan memaknai proses keberlanjutan gerak yang bertumbuh dalam upaya bernegosiasi batas-batas biologisnya. Sosok-sosok di balik karya ini yaitu yang akan tampil nanti adalah Ica Fikri Kurniawan sendiri, yaitu dan juga komposer Reva Miredo, serta kru yang membantu Katarina Putri selaku pimpinan produksi, Lutfan Rino Ariza sebagai stage manager, Renaldo Davino sebagai penata lampu, Rindang Daksi Nargas sebagai dokumentasi, serta Nurma Mitsuhu Nurika tim hospitality. Menutup rangkaian Paradance 37, kita beri tepuk tangan untuk tubuh-tubuh Ica Fikri Kurniawan.
oleh Ica Fikri Kurniawan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Oke, sebuah koreo untuk menceritakan pengalaman pasca trauma dari Mas Ica Fikri Kurniawan. Kita panggil langsung Mas Ica Fikri Kurniawan ke panggung untuk kita ngobrol-ngobrol sebentar tentang karyanya. Oke, jangan pergi dulu. Mau kemana ini? Jangan pergi dulu ya. Kita belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Mari, Mas, kita ngobrol dulu. Oh iya, saya di sini. Oh iya. Oke. Panggilannya ini Ica Fikri Kurniawan. Oke, baik, Mbak. Tepuk tangan dong teman-teman buat Mas Ica Fikri Kurniawan. Nafasnya dulu boleh. Oke, monggo Mas. Oke. Panggilannya sinten ini? Perkenalkan, nama saya Ica Fikri Kurniawan. Teman-teman bisa memanggil saya Fikri. Mas Fikri, dan ini masih isi ya Mas ya? Kemarin tanggal 13 sudah menunaikan ibadah TA. Sudah TA, tepuk tangan teman-teman. Mas Fikri sudah TA, berarti tinggal wisuda ya? Pendadaran dulu. Pendadaran dulu. Angkatan berapa tuh Mas? Fikri angkatan 2022. 2022. Oke, Mas Fikri, di sini jenengan cerita kalau karya tumbuh ini terinspirasi dari proses pasca trauma. Berarti Mas Fikri pernah patah tulang atau gimana? Iya, Fikri pernah mengalami patah tulang di tahun 2018. Waktu itu di kelas SMP kelas 2. Oh, waktu kecil ya? Iya, waktu SMP. Umur 15 tahun. 15. Kenapa itu Mas? Boleh nggak disepil kenapa itu? Dulu emang kecelakaan motor sih Kak. Oh, jadi motor. Fikri keserempet gitu. Okay. Karena memang posisi Fikri dulu emang pernah suka sepak bola. Terus kemudian kecapean pulang ngelamun, habis itu keserempet gitu. Oh alah, ya ampun. Nah, itu SMP? Iya, SMP. Lalu gimana mereka atau momen in time kapan kayak oh ini jadi karya tumbuh gitu? Itu momennya kapan gitu? Kalau menyadari dan untuk mengendapkan memang di proses perkuliahan. Oke. Karena memang Fikri berniat untuk membawakan pengalaman pasca trauma patah tulang ini untuk kemudian dijadikan medium ekspresi artistik di lewat tari gitu. Okay. Karena pertemuanku dengan tari adalah sebuah ketidaksengajaan. Tuh, gimana itu? Ya, yang bermula dari ruang pemulihan lah. Oke. Karena dulu Fikri pernah menjalani fisioterapi. Oke, karena patahnya ini. Iya, karena patah tulang. Tapi ya ekonominya dulu nggak stabil sekarang. Karena di setiap pertemuan atau sekali pertemuan itu Fikri membayar uang 250. Dan itu dijadwalkan seminggu 3 kali. Dan Fikri harus menjalani itu sebulan. Lumayan ya Mas ya. Terus kemudian karena Fikri punya muscle memory, waktu SD Fikri itu pernah mengikuti kesenian rakyat lah jadilah. Oke. Nah kemudian itu membangkitkan kemauan Fikri untuk belajar melalui tari. Tuh. Oh, Jadi tari itu ya inginnya menjadi ruang pemulihan. Tapi kemudian berjalanlah selama 7 tahun itu sampai sekarang. Melalui tari itu Fikri menciptakan ruang itu menciptakan dialektika batin yang kompleks terhadap kaki kanan Fikri gitu. Sehingga menciptakan tubuh Fikri seperti saat ini gitu. Tubuh yang bisa menari gitu. Ya lewat pertemuan itu kemudian Fikri menyadari dan menyemaknai ulang bahwa laku proses tubuh Fikri seperti adaptasi, negosiasi dan bahkan evolusi ya. Evolusi tubuh itu dalam upaya melawan batas-batas biologis Fikri dan sekaligus melahirkan sebuah gagasan bahwa keterbatasan fisik justru menjadi sumber pengetahuan artistik. Begitu. Nah, Mas dari zaman SMP lalu ini sudah lama hitungannya ya sampai kuliah ya dari kejadian itu toh? Ya sekitar 11 tahun. 11 tahun. Apakah lalu bagian tubuh Mas Fikri yang patah tulang itu juga karena efek menari juga, apakah lalu akhirnya sudah
semacam 100% bisa bekerja seperti biasa atau tetap masih ada batasannya sebenarnya? Sebenarnya sudah bisa seperti biasanya. Oke. Cuma ada Fikri menyadari bahwa keterbatasan itu justru muncul melalui pertemuanku dengan tubuh tradisi gitu. Karena Fikri setelah 7 tahun itu belajar di ruang tari tradisi. Oh, dulu tari tradisional ya? Iya, Fikri basicnya memang dari tradisi. Oke. Sudah sembuh gitu. Oke. Dan memulai riset Fikri untuk menuju ke TA, Fikri mencoba untuk mengklarifikasi dong di rumah sakit gitu. Untuk melakukan ronsen dan sebagainya lah. Oke. Dan ternyata ada tubuh Fikri, ada satu contoh sih yang Fikri presentasikan ke dokter. Jadi tubuh Fikri itu mengalami namanya sebuah gangguan atau yang disebut kerusakan body map yang ada di sendi ankle menuju ke sistem saraf pusat. Dari ankle tapi naik sampai ke saraf pusat. Jadi ketika Fikri melakukan junjung tekuk, tubuh Fikri atau kaki Fikri selalu menumbalkan organ tubuh lain, panggul untuk ikut menumbalkan organ. Jadi ikut menyeimbangkan lah gitu. Beda kalau ada yang kiri. Itu ketahuannya kapan, Mas? Ya, semenjak Fikri melakukan tempaan tubuhku melalui tari tradisi itu. Oke. Wah, kompleks ya. Dari Cukup kompleks. pengalaman patah lalu jadi karya itu jadi medium refleksi yang cukup banyak ya. Ya, begitu. Nah, Mas Fikri berarti awal memetaskan ini di TA. Ya, di proses tugas saya. Ini yang kedua berarti ya? Ya, yang kedua. Merasakan perbedaan eksplorasinya nggak dari awal TA sama hari ini? Ya, merasakan banget karena yang di TA Fikri cukup menarik lebih panjang aktivitas-aktivitas pasca trauma Fikri. Dan kemudian di Paradigm ini Fikri mencoba untuk memframing bagaimana tempaan tubuh Fikri melalui ruang tari tradisi gitu. Oke. Keren sih, keren. Tepuk tangan dong untuk Mas Fikri. Terima kasih Mas Fikri sudah berpartisipasi di Paradance. Ya, semoga sehat selalu. Besok bisa sepak bola lagi. Terima kasih Mas Fikri. Tepuk tangan nih berikutnya teman-teman. Terima kasih.